Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Sekiro Shadows Die Twice. Sekiro Shadows Die Twice adalah game action adventure Souls-like. Sekiro Shadows Die Twice sendiri diproduksi oleh From Software, sementara publishernya adalah Activision yang bekerja sama untuk menghadirkan game action adventure intense. Pengembangan game ini dimulai pada akhir 2015 dan rilis pada tanggal 22 Maret 2019, yang berarti proses produksinya memakan waktu hampir 4 tahun. Tim pengembang Sekiro Shadows Die Twice relatif tidak terlalu besar untuk ukuran game AAA. From Software saat itu memiliki sekitar 300 karyawan dan sebagian besar terlibat langsung dalam pengembangan Sekiro. Tim pengembang Sekiro Shadows Die Twice menghadapi kesulitan utama dalam merancang sistem combat berbasis pari dan posture yang menuntut presisi tinggi, namun tetap adil bagi pemain. Mereka juga harus menyeimbangkan tingkat kesulitan ekstrim tanpa opsi build beragam seperti RPG lain, sehingga progres sepenuhnya bergantung pada skill pemain. Oke, masuk ke review gamenya. Cutscene pembuka. Sekiro Shadows Die Twice langsung memperkenalkan dunia Jepang feodal yang keras dan penuh konflik, sekaligus menanamkan tema kesetiaan dan pengorbanan sejak awal permainan. Dengan berlatar Jepang era Sengoku, Sekiro Shadows Die Twice memperlihatkan masa perang yang penuh dengan kekacauan. Dunia sedang dipenuhi konflik dan ketegangan antar klan serta perebutan kekuasaan. Tokoh utama dalam Sekiro Shadows Die Twice adalah Wolf, yang merupakan seorang shinobi. Hidup Wolf hanya mempunyai satu tujuan, yaitu melindungi tuannya dan menepati sumpah kesetiaan. Tuannya tersebut memiliki kekuatan dan juga darah istimewa, yang dimana hal tersebut membuatnya tidak mudah mati dan juga menjadi incaran banyak pihak. Di awal cerita, Wolf memang sempat gagal dalam melindungi tuannya. Ia kalah akibat terluka parah hingga kehilangan segalanya. Namun kemudian Wolf bangkit kembali dan bersumpah untuk menyelamatkan tuannya demi menebus kegagalannya. Perjalanan Wolf membawanya ke berbagai tempat, seperti kastil yang dikuasai musuh desa yang sudah hancur, juga kuil dan tempat suci yang sudah tercemar. Sepanjang perjalanan, Wolf akan melawan prajurit dan samurai, shinobi lainnya, dan juga berbagai makhluk terkutuk serta monster. Ceritanya akan terungkap secara perlahan, yang memperlihatkan bahwa keabadian bisa membawa penderitaan, karena banyak orang rela mengorbankan segalanya demi hidup yang abadi. Wolf sendiri juga dihadapkan pada pilihan penting, apakah ia akan mempertahankan keabadian atau mengakhiri siklus penderitaan. Karena pilihan yang ditentukan Wolf akan mempengaruhi arah cerita. Pada bagian akhir nanti, Wolf harus menghadapi masa lalunya, bertarung dengan orang-orang yang ia hormati, dan juga menentukan makna kesetiaan yang sebenarnya. Ceritanya sendiri berjalan seiring perjalanan Wolf menjelajahi wilayah yang hancur oleh perang. Tidak ada pemisahan yang jelas antara cerita dan juga gameplay. Lama-kelamaan cerita akan terasa hidup lewat pertarungan dan juga perjalanan Wolf. Kita juga akan menjalani kisah Wolf bukan hanya sekedar menonton. Tujuan utama yang perlu Wolf capai adalah melindungi tuannya, menepati sumpah kesetiaan, dan juga menghadapi konsekuensi atas pilihan yang dia ambil. Ada beberapa musuh yang akan kita hadapi seiring perjalanan Wolf, yang paling sering adalah prajurit dan juga samurai. Pada dasarnya mereka adalah manusia biasa yang setia pada klan atau pengusaha tertentu dan bertarung demi kehormatan atau suatu pemerintahan. Ada juga shinobi yang dimana mereka akan lebih lincah dan juga licik, yang membuat pertarungan seperti duel kemampuan. Seiring berjalannya cerita, musuh akan berubah menjadi lebih tidak wajar, seperti musuh yang terkutuk, roh, dan juga monster hasil eksperimen keabadian. Banyak juga bos besar yang merupakan tokoh penting dalam cerita, yang juga punya latar belakang dan tujuan sendiri, bukan hanya sekedar rintangan biasa. Beberapa musuh melambangkan kesetiaan yang buta, ambisi, dan juga ketakutan maupun kematian. Tidak semua musuh digambarkan jahat, ada yang memang hanya menjalankan tugas ataupun terjebak oleh takdir. Wolf akan mulai menyadari bahwa musuh-musuhnya bukanlah hanya sekedar lawan, namun juga bagian dari konflik yang besar, karena banyak dari mereka yang terikat dengan sumpah dan juga tidak bisa keluar dari takdirnya sendiri. Perjalanan Wolf memperlihatkan bahwa keabadian bukanlah sebuah anugerah, justru menjadi sumber penderitaan dan menyebabkan perang serta pengkhianatan. Wolf akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang menginginkan kekuatan keabadian dan ingin memanfaatkannya. Namun ada juga yang ingin menghancurkannya.
Perlahan kesetiaan Wolf akan mulai diuji, apakah memang kesetiaan berarti selalu patuh atau justru dengan berani memilih jalan yang benar. Banyak konflik yang disampaikan tanpa dialog, namun biasanya lewat pertarungan panjang atau dari musuh yang harus dihadapi Wolf. Bisa juga lewat konsekuensi dari setiap kemenangannya. Dunia yang dijelajahi Wolf akan semakin menunjukkan bekas dari kegagalan di masa lalu, seperti eksperimen yang salah, perang yang tidak pernah selesai, dan juga orang-orang yang terjebak di dalamnya. Wolf tidak akan hanya melawan musuh dari luar, tapi juga melawan prinsip dan keyakinan yang ia sendiri miliki. Menjelang akhir cerita, Wolf akan ditempatkan pada sebuah persimpangan jalan, dan setiap pilihan akan mencerminkan arti kesetiaan dengan perspektif yang berbeda. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya ringan. Alur cerita game ini akan ditutup dengan konsekuensi yang jelas, dunia akan berubah sesuai dengan keputusan yang diambil, serta nasib Wolf juga akan ditentukan oleh sikap yang ia ambil sepanjang perjalanan. Cara bermain dalam Sekiro Shadows Die Twice yaitu kita hanya akan mengendalikan satu karakter utama bernama Wolf. Game ini berpusat pada pertarungan pedang jarak dekat dan hampir semua musuh harus dihadapi langsung. Sistem memenangkan pertarungannya bukanlah hanya sekedar menghabiskan darah musuh, namun juga mematahkan pertahanan musuh yang bisa kita lakukan dengan cara melakukan parry pada serangan musuh di waktu yang tepat. Pertarungan dengan musuh akan terasa seperti sebuah duel. Sekiro Shadows Die Twice tidak menekankan naik level yang berlebihan, sehingga kita tidak bisa menjadi overpower hanya dengan modal farming. Gerakan Wolf sangatlah lincah, di mana ia bisa melompat, memanjat, dan mengait ke atap. Hal ini membuat kita bisa merasakan eksplorasi yang bebas. Stealth juga termasuk kebagian penting dalam memainkan game ini, karena pemain bisa menghabisi musuh tanpa bertarung dan juga sangat membantu sebelum duel besar. Dunia dalam Sekiro Shadows Die Twice bersifat semi terbuka dengan adanya banyak jalur alternatif yang bisa kita pilih. Alur cerita berjalan bersamaan dengan gameplay dengan tidak banyak jeda cutscene panjang, sehingga kita bisa merasakan ceritanya lewat perjalanan dan juga pertarungan. Untuk visual dalam Sekiro Shadows Die Twice terasa sangat alami. Dunia Jepang feodal digambarkan tidak berlebihan dan juga tidak terlalu fantastis. Banyak area yang terlihat indah namun juga tetap memberikan perasaan berbahaya pada waktu bersamaan. Lingkungan seperti kastil, kuil, dan desa dirancang dengan detail yang mendukung cerita perang dan juga kehancuran. Tone warna yang digunakan cenderung berwarna coklat, hijau kusam, dan abu-abu. Tone warna seperti ini membuat dunia yang ada di dalam Sekiro Shadows Die Twice terasa lebih tua, sunyi, dan penuh dengan konflik. Untuk warna cerah hanya muncul di beberapa momen tertentu, sehingga akan memberikan kesan menonjol dan juga bermakna. Desain karakter utama, yaitu Wolf, terlihat pendiam, tegas, dan juga penuh beban. Desainnya terbilang sederhana namun kuat, yang mencerminkan kehidupan sebagai shinobi. Musuhnya juga dirancang sangat beragam, serta ada beberapa yang diberikan latar belakang bukan hanya sekedar penghalang. Efek visual serangan dibuat tajam dan jelas, tebasan pedang terasa cepat dan juga presisi. Tidak ada efek berlebihan yang mengganggu fokus kita sebagai pemain. Untuk efek darah dan juga benturan ditampilkan dalam porsi secukupnya yang memberikan kesan pertarungan yang brutal, namun juga tetap realistis. Musik Sekiro Shadows Die Twice tidak selalu ada, banyak momen di mana dibiarkan sunyi yang bertujuan untuk membangun ketegangan. Saat pertarungan besar, musik muncul dengan nuansa tradisional Jepang yang memberikan rasa epik tanpa terasa berisik. Musik di game ini juga berfungsi sebagai penekan emosi dan juga penanda momen penting. Efek suara pedang bertabrakan juga terasa tajam dan berbahaya. Setiap bunyi parry dan serangan akan memberikan kepuasan tersendiri. Suara lingkungan seperti angin, langkah kaki, dan api membuat dunia terasa hidup tapi sunyi di dalamnya. Dialog Sekiro Shadows Die Twice sangat sedikit, kalimat yang diucapkan biasanya singkat namun tegas dan juga penuh dengan makna. Banyak cerita yang disampaikan lewat tindakan dan situasi, bukan lewat percakapan yang panjang. Dialog-dialognya memberikan cerminan budaya yang penuh dengan kesetiaan, kewajiban, dan juga kehormatan. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips dalam bermain Sekiro Shadows Die Twice. Yang pertama, fokus pada parry, bukan terus-terusan menghindar. Karena sistem utama permainan Sekiro Shadows Die Twice dibangun melalui adu pedang. Parry dalam waktu yang tepat bisa mematahkan pertahanan musuh jauh lebih cepat.
Jangan takut untuk berdiri dalam jarak yang dekat dengan musuh, karena bertarung dengan jarak dekat justru memudahkan kita untuk membaca gerakan musuh, serta menjauh terlalu sering membuat musuh berhasil menyerang balik. Yang kedua, pelajari pola musuh satu persatu, karena hampir semua musuh punya pola serangan jelas, dan dengan menghafal pola jauh lebih penting daripada refleks cepat. Bisa juga memanfaatkan stealth sebelum mulai bertarung, karena dengan menghabisi satu musuh, diam-diam akan lebih efektif dan sangat membantu jika dilakukan di area dengan musuh yang banyak. Yang ketiga, jangan terburu-buru dalam menyerang setelah melakukan pari, tunggu sampai pertahanan musuh benar-benar terbuka, karena serangan yang asal sering dibalas balik lebih keras oleh musuh. Yang keempat, belajar mengelola emosi saat kalah sekalipun, karena bermain dengan tenang membuat timing jauh lebih akurat. Gunakan juga prostetik dengan seperlunya, karena alat ini bukan untuk spam, melainkan jika dipakai di momen yang tepat jauh lebih efektif. Yang terakhir, perhatikan lingkungan sekitar, contohnya seperti ketinggian yang bisa kita pakai untuk menyergap, dan memakai ruang sempit bisa berbahaya jika dikepung. Perlu juga belajar menerima bahwa kekalahan merupakan bagian dari permainan, karena dari kekalahan tersebut kita bisa menerima banyak informasi baru, dan setelah paham akan ritmenya, pertarungan terasa jauh lebih dimengerti. Di akhir Sekiro Shadows Die Twice, yang didapati Wolf bukanlah hadiah materi atau kemenangan sederhana, melainkan jawaban atas makna kesetiaan dan pilihan hidupnya. Endingnya menunjukkan konsekuensi dari sikap Wolf sepanjang perjalanan. Apakah ia tetap memegang kesetiaan tanpa syarat, berani memutus siklus penderitaan, atau memilih jalan lain yang lebih berat? Apapun akhirnya, yang Wolf peroleh adalah penentuan nasib dirinya sendiri, sekaligus penegasan bahwa setiap pilihan memiliki harga dan makna dalam dunia yang dipenuhi konflik dan pengorbanan. Sekiro Shadows Die Twice berhasil terjual hingga lebih dari 10 juta kopi dan tergolong sukses besar secara komersial. Game ini juga berhasil meraih penghargaan, yaitu Game of the Year Best Action Adventure Game di The Game Awards 2019, Game of the Year di Steam Awards 2019, yang dipilih sepenuhnya melalui pemungutan suara penggemar, Award for Excellence di Japan Game Awards 2019, Outstanding Game of the Year di NAV GTR Awards 2020, dan yang terakhir yaitu Video Game of the Year Excellence in Visual Achievement di SXSW Gaming Awards 2020. Game ini pada umumnya dimainkan oleh remaja akhir hingga dewasa, karena banyak adegan kekerasan yang cukup intens, serta tema yang diangkat cukup serius, dan tantangan yang kurang ramah untuk anak-anak. Untuk pendapatan totalnya, CD Projekt From Software dan penerbit Activision tidak merilis angka resmi yang lengkap ke publik, jadi tidak ada angka pendapatan pasti yang diumumkan secara resmi dari penjualan Sekiro. Namun dengan 10 juta unit terjual, jika dihitung kasar dari harga retail rata-rata game yaitu $60, potensi pendapatan kotor globalnya bisa mencapai sekitar $600 juta. Sekiro Shadows Die Twice bisa dimainkan di berbagai platform seperti PC, PlayStation 4, dan Xbox One. Banyak pemain membentuk komunitas aktif di berbagai platform seperti Reddit, Discord, YouTube, dan Twitch. Tempat mereka berbagi tips, boss fight, teknik parry atau posture, mode, serta lore teori. Meskipun data penjualan spesifik per negara untuk Sekiro Shadows Die Twice tidak tersedia secara publik, game ini sangat populer di kalangan gamer global, terutama di negara-negara dengan basis penggemar Souls-like yang kuat seperti Amerika Utara, Eropa, terutama Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan juga Korea Selatan. Untuk seri berikutnya, pihak developer belum memberikan konfirmasi resmi untuk sequel game Sekiro Shadows Die Twice. Segitu dulu untuk review game Sekiro Shadows Die Twice kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you and see you next time.